Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Muqawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar, wa'idhatan li ulil nuha wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar wa sayyidul akhyar, sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'du, fa aula ma yuftatahu bihi al-kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malik al-'allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral kiram, para hadirin wal hadirat yang besar tidak tersebut gelar, yang kecil tak hafal namanya, khususnya para pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan lebih khusus lagi perangkat desa Pulau Payung, Bapak Wali Desa dengan kepala dusun, kepala ketua RT RW, dan teristimewa ustadz-ustadz kita, saudara-saudaraku dari Muassasatul Risalah di Medan yang dipimpin oleh Ustadz Muslim hafizahullah wa ra'ah, dengan rombongan ada Ustadz Sepundi,
yang tidak asing lagi di sini. Mereka sudah melukis banyak kebaikan di negeri Melayu ini. Alhamdulillah hari ini masjid ke-84. Kemarin di Siak masjid ke-85. Ini kok duluan 85 dulu? Jangan-jangan makanan di Siak lebih enak daripada sini. Nah. Insya Allah besok rencana beliau akan ke Pasir Pengarayan, masjid ke-86. Dan doakan suatu saat nanti kita meresmikan pula masjid ke-87 di Patok Tanjung Rambutan, insyaallah taala. Mana tahu nanti juga di Teluk Petai. Apa nama di hati itu? Lah, sudah ada masjid. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan, semua usaha, juhud yang telah mereka berikan, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Saya sebenarnya cemburu pada Ustadz Fitri, Mudir Markazul Fauzan, Ustadz Fitri Ali Masnur, yang lobinya lebih hebat dari saya. Saya berapa kali minta masjid ke Ustadz Muslim, Ustadz Saifundi, Ustadz Mujahid, tak pernah dikabulkan. Entah kapan, mungkin untuk saya yang besar-besar nanti. Iya, tidak pernah dikabul. Entah apa sebabnya. Sampai sekarang saya masih mengira-ngira apa kekurangan saya. Mereka tidak terus terang, kenapa tidak dikabulkan? Kalau dibilang tidak cinta, mereka sayang sekali sama saya, tapi belum ada buktinya. Berarti belum rezeki saya. Tapi walaupun demikian Ustaz Muslim, walaupun antum mengelak dari saya, ini masjid di kampung mertua saya. Alhamdulillah. Dan di kampung Dr. Helmi Basri. Dan saya tidak tahu, mungkin juga kampung calon mertua Sedayat. Saya tidak tahu. Mana tahu? Hah? Oh, hampir katanya. Betul. Hampir jadi mertua orang sini dulu. Tapi sayang tak jadi. Ya, tapi masih terbuka kesempatan loh. Kan sebab ini beliau ini direktur juga, pimpinan Yayasan Baru Hak Taibah, pembinanya, dan pimpinan pengasuh Kutab Al-Fatih di Pekanbaru. Jadi teman-teman saya ini orang besar, saya aja yang kecil-kecil nih. Ya, teman-teman saya Masya Allah. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur pada pagi yang berbahagia ini bisa bersama-sama menikmati hasil ini. Semoga Ustaz Muslim dengan jajarannya, Ustaz Sepundi, Ustaz Fitri dan kawan-kawan baik yang di Medan maupun di sini, kemudian ustaz-ustaz yang lain, Allah berikan taufik selalu, Allah jaga, Allah pelihara sehat walafiat, senantiasa di bawah bimbingan hidayah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ucapan terima kasih yang tak boleh terlupa dan harus diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para tokoh masyarakat di Pulau Payung, para aparat desa yang telah memberikan dorongan, motivasi, sokongan sehingga masjid ini jadi berdiri. Kalau bukan karena Allah kemudian motivasi yang mereka berikan, tentu belum tentu ada masjid ini. Dan kami berharap ya sebagai bagian dari masyarakat atau bagian dari dai mengharapkan dukungan selalu dari para aparat desa ini. Semoga Allah jadikan ini salah satu ikon menara ilmu yang ada di kampung ini, karena alhamdulillah kampung ini banyak mengeluarkan orang-orang hebat. Alhamdulillah, baik hebat dicari duitnya, hebat juga dalam pendidikan dan sebagainya. Mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang maju insyaallah taala dengan adanya Masjid Mus'ab bin Umair. Ma'asyiral kiram, karena kami bertiga, saya tidak boleh banyak-banyak sampai selesai aja. Tidak, saya dikenal lama bicaranya. Hari ini saya ingin patahkan kaidah itu. Insyaallah saya sebentar saja, insyaallah taala. Ma'asyiral kiram, dah ada 10 menit. Hah? Baru 2 menit.
Kalau sudah ada 10 saya berhenti. Baru 2 menit, alhamdulillah. Kaum muslimin, Masjid Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, kenapa dipilih sebagai nama masjid ini? Saya mengira-ngira, saya tidak tahu panitia kenapa pilih ini, tapi saya mengira bahwa dipakainya nama ini karena nama ini luar biasa. Beliau adalah seorang pemuda yang pernah hidup dalam kemewahan di masa jahiliyah. Orang tuanya kaya, dia juga manja, dengan kehidupan yang bergelimang harta, sampai-sampai minyak wanginya dikenali. Kalau dia lewat di jalan tuh orang tahu ini Mus'ab lewat. Oleh itu, tetapi ketika Islam datang, dia siap meninggalkan seluruh kemewahan itu dan siap diintimidasi oleh orang-orang Quraisy yang tidak suka wahyu ilahi. Mereka ingin beragama menurut keinginan, menurut perasaan, dan menurut pikiran, tidak sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Jadilah Mus'ab bin Umair menjadi awwalu safirin fil Islam, orang yang pertama diutus Nabi alaihissalatu wassalam untuk menjadi guru di Madinah, mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi Quran kaum muslimin luar biasa. Makanya orang-orang yang tidak beriman pada Allah, baginya Quran, na'udzubillah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Dan ketika meninggalnya dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, saking tidak punya kekayaan, tak punya harta lagi karena perjuangannya fi sabilillah, beliau syahid. Dan ketika ditutup kepalanya dengan pakaiannya, kakinya tersingkap. Ketika ditutup kakinya, kepalanya tersingkap. Begitulah bahagianya orang tersebut dengan perjuangan dalam dakwah, perjuangan dalam menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Harus meninggalkan Makkah yang telah membesarkan dan memanjakan dirinya, harus pergi ke Madinah untuk menegakkan syariat. Tapi alhamdulillah namanya harum sampai ke Pulau Payung, harum sampai ke Pulau Payung. Mudah-mudahan semangat ini akan timbul di masjid ini, di kampung ini, orang-orang yang siap. Insya Allah turap ini tak akan lama, turap ini tak akan lama. Kalau tidak gaji kita, ya, tidak akan lama. Berapa perlu dana tadi? Tidak tahu, alhamdulillah. Kalau untung tidak tahu, ya, ya. Insya Allah, Ustaz Muslim sendiri bisa tanggung itu, ya. Tapi jangan. Beliau sudah datangkan ini jauh dari Arab Saudi. Arab Saudi, Ustaz. Dana dari Arab Saudi kan, yang sering dicaci-caci orang. Tapi Arab Saudi memang cintanya ikhlas. Dicaci tetap memberi, dihina tetap memuji. Jadi orang sana tahu kami sering dicaci oleh orang Indonesia, tetapi cinta kami seperti bertepuk sebelah tangan. Sakitnya itu di sini. Mereka sayang sama kita, tahu. Tetapi bagi mereka bahwa cinta walaupun dicela oleh yang dicintai itu adalah nikmat. Dulu kita ketika merayu istri kita, ketika marah, tambah cemberut, tambah cantik. Iya, tambah cemberut, tambah cantik. Mudah-mudahan itu juga yang berlaku pada mereka. Semoga Allah membalas donatur yang telah ikhlas dalam membangun rumah ini, sehingga Allah bangunkan baginya istana di surga. Ma'asyiral kiram, ini panjang juga jadi bercerita tentang masjid. Kalau judul, ya memang saya yang berikan judul kemarin, mekarkan iman dengan memakmurkan masjid. Bahwasanya iman itu berangkat dari sini. Nabi alaihissalatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa
yang pertama dibangun untuk beribadah kepada Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah. Rumah yang pertama dibangun untuk beribadah bagi manusia itu di Masjid Makkah. Allazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin, yang penuh keberkahan dan menjadi hidayah bagi semesta alam. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, belum lagi sampai hijrah ke Madinah, sehingga di Quba yang pertama beliau bangun adalah masjid. Dan sesampainya di Madinah, Nabi SAW belum memikirkan rumahnya, tapi yang pertama adalah yang dibangun masjid. Sehingga orang-orang Madinah yang punya properti, developer, itu biasanya mereka sebelum membangun rumah siapkan masjid dulu. Ini para developer kita, tolong diperhatikan ini. Sebelum rumah dibangun, masjid sudah ada. Sebelum rumah dibangun, jalan sudah diaspal. Sebelum rumah dibangun, aliran listrik sudah menyala. Sebelum rumah dibangun, air bersih sudah sampai. Kalau kita, masya Allah, lana abilu mal musa haji alun belum ada. Udah sudah ada pasungnya, Pak. Pasungnya jangan suruh. Kalau tipe 21, siapa yang akan bangun? Cicilan aja sering mangkrak, cicilan sering tidak dibayar. Harusnya developer yang buatkan supaya berkah. Di samping dapat keuntungan duniawi, dapat keuntungan ukhrawi. Mereka mencontoh Nabi SAW. Sebelum bangun perumahan, masjid sudah tegak. Tuan-tuan tidak percaya, nanti ikut dengan saya umroh, saya tunjukkan. Tapi bayar ongkos masing-masing. Ya, ini ongkos masing-masing. Serius ini. Ada yang mau daftar ya silahkan. Nah, tapi ongkos masing-masing. Tapi untuk tambang ke sana saya yang tanggung nanti. Ya, tambang taksinya saya yang tanggung. Kalau perlu makan, saya yang bayarkan. Jelas? Hah? Ada yang mau daftar silahkan. Ini tidak promosi, ini salah paham dulu. Tapi kalau mau silahkan, saya mau. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi SAW sebelum memikirkan rumahnya, dia masih numpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka yang pertama dia siapkan adalah Al-Masjidun Nabawi. Apa sebab? Beliau yang mengatakan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid untuk Allah, karena Allah, Allah bangun baginya istana di surga. Nabi itu kenapa cepat ditiru? Karena beliau ahli dalam menerapkan ilmu. Disinilah ilmu yang harus kita tegakkan. Bahwa ilmu yang dikaji bukan hanya sekedar mengembangkan intelektualitas, kecerdasan, hafal 20 pendapat ulama dalam satu masalah, tapi ketika giliran amal tak nampak hasilnya. Ini yang tak ada. Ilmu itu tidak dimanfaatkan. Nah, masjid ini mudah-mudahan menjadi sumber, menjadi sentral, yaitu ilmu yang berbuah amal saleh. Jadi nanti ketika ada yang bicara tentang infak di sini, dia ikut berinfak. Tapi tidak ada donasi dibuka, jadi nampaknya. Kan tidak buka ya? Berarti saya selamat dong. Hah? Tidak ada donasi. Ada mana? Tidak ada disebutkan. Di akhir ya. Biasanya kalau sini ada hati ke hati gitu. Ya, hati artinya bikin hibah hati. Tak apalah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bicara tentang salat, kita salat di sini. Bicara tentang pendidikan, kita menjadi orang terdidik dulu. Ciptakan anak saleh, tapi anak diantar ke masjid, awak pulang ke rumah. Ya, kan banyak orang tua ngantar anaknya ke masjid, habis itu salatnya di kedai, bukan di rumah, di kedai. Jadi kaum muslimin dan muslimat, inilah pentingnya masjid. Makanya kaum muslimin, orang-orang kita dulu, orang-orang tua, orang-orang muda ketika beristri, mereka dulu ngumpulnya di surau atau di masjid. Tapi sekarang enggak, ngumpulnya di mana? Di lopau atau di kedai. Sehingga ketika saya pertama dulu beristri di sini, baru satu kali nah. Iya, beristri di sini, saya sering di rumah atau di masjid. Waktu itu ada yang nanya,
Mana abang kau tuh rumah terus tidak datang-datang ke kedai katanya. Saya memang bukan tak biasa di kedai kecuali untuk membeli. Karena di kedai itu pertama banyak utang. Kalau lo kodok di kedai kodok berutang. Yang kedua nanti banyak yang terlihat. Yang ketiga banyak cakap. Dan semua itu melahirkan hutang-hutang di dunia dan di akhirat. Maka masjid adalah sebaik-baik tempat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, maaf, ibu, bapak-bapak, misal saudara-saudara ada cekcok dengan istri, tempat terbaik lari ke masjid. Jadi bungkui kain monggok ke mama. Nanti awak ada rindu sama istri, tidak dijemput-jemput. Nah, rasain tuh katanya. Ya. Dulu kan monggok ke mama kan. Sudah itu terogak pulang tidak punya apa dia minir. Ya kalau tidak jemput lain rasanya. Tapi kalau seandainya lari ke masjid, nanti ada yang nanya, apalah mau di masjid pak? Sedang iktikaf. Ramadan potong tak sampai iktikaf. Ya memang iktikaf, memang diam di masjidnya. Tapi kalau sampai ke rumah mak, apa bungkus kain yung? Apa bawa kain pulang? Pasti jawabannya baca babanta aja. Bini apa nyekaknya? Dan kecil dia anak amak nak terdidik dia, amak nak pandai didik anak dia. Telpon itu lain. Anak kau tolong aja umumnya. Astagfirullah. Jadi akhirnya amak sama amak bantah, ayah bertumbuk. Bapak cara damai dah. Bagaimana cara mendamaikannya? Maka masjid adalah setempat-tempat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang-orang saleh itu bukan tidak pernah berkelahi. Orang saleh itu bukan tidak pernah cekcok, tapi ketika mereka tidak berselisih pendapat, mereka menyelesaikannya dengan cinta. Datang ke masjid, tertidur Ali di masjid, lalu datang Rasulullah ke rumah Fatimah, mana Alimah, mana Ali Fatimah? Kata Fatimah di masjid. Ya abadi, dia sedang di masjid dicari Nabi. Iya, cari Nabi langsung dibangunkan. Ya Aba Turab, qum, wahai Abu Turab, balik. Dibawa ke rumah, Nabi berbaring di tengah Nabi, di kanan Ali, di sebelah kiri Fatimah. Lalu mereka cerita yang membuat mereka lupa dengan pertengkaran tadi, karena dimulai dari masjid. Maka masjid kaum muslimin adalah basis yang harus dihidupkan. Masjid harusnya tak boleh ditutup. Masjid itu fungsinya banyak. Tempat berlindungnya orang yang dalam musafir, tempat mengajinya anak-anak Al-Quranul Karim, tempat mengobati orang yang sakit, tempat menghidupkan kajian-kajian sunnah kepada sunnah Nabi SAW, tempat untuk berunding dan bermusyawarah. Sekarang kan ustaz aja musyawarah di hotel, sehingga sholatnya sendiri-sendiri. Kalau dulu orang musyawarah ulama di masjid, habis musyawarah mereka sholat. Kalau sekarang tidak, habis musyawarah mereka tidur karena dapat kasur empuk. Kami pernah disindir oleh Kiai Haji Khalil Ridwan ketika deklarasi Miumi waktu itu. Dia bilang, kalian sekarang deklarasi di hotel berbintang 5. Akhirnya selesai deklarasi, selesai acara, langsung balik ke hotel, masjidnya kosong. Kalau dulu ulama dulu mereka berunding di masjid sehingga tidak ada solat yang dikendalakan. Berapa banyak kita sekarang ini orang-orang tokoh-tokoh Islam bermusyawarah tapi tidak di masjid, hasilnya adalah mereka tidak solat di masjid. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini bagian saya sedikit saja, mudah-mudahan insyaallah, makanya yang di tengah ini biasanya lebih panjang insyaallah taala. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada Ustaz Dr. Helmi Basri. Nah, ini tuan rumah ini tuan rumah bebas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang diherankan oleh Allah. Siapa yang diherankan oleh Allah itu? Orang-orang yang ketika setiap saat mendapatkan nikmat Allah, tapi setiap saat juga dia memperpanjang catatan dosa. Ini orang yang diherankan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, dikarenakan oleh rasa syukur yang selalu ada dalam diri kita. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang syakirin. Kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintainya, dan cinta kita tidak boleh hanya sekedar ucapan bibir saja, tidak boleh hanya sekedar lipstik. Betapa mudah untuk mengucapkan cinta kepada Rasul, tapi betapa sulit untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, salah satu dari cara membuktikan cinta itu adalah ketika kita memperbanyak ungkapan selawat dan salam. Karena selawat dan salam itu isinya adalah doa. Seseorang ketika ia mencintai seseorang yang lain, maka akan senantiasa ada doa-doa baik untuk yang dia cintai. Seorang ayah akan mendoakan anaknya kebaikan-kebaikan kalau dia mencintai anaknya. Suami akan mendoakan kebaikan istrinya kalau dia mencintainya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi doa, jangan-jangan tidak ada lagi cinta. Ikhwati fillah, pada hari ini kita bisa berbangga, kita sudah mampu untuk melaksanakan apa yang dulu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iko ya namanya. Baik, apa yang dulu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dikatakan oleh Ustadz kita Dr. Dasman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hal-hal besar yang dilakukannya di awal kedatangannya ke kota Madinah. Yang pertama sekali adalah yang dilakukan Nabi itu bagaimana senantiasa mampu membangun antara hamba dengan Allah, dan itu adalah dengan membangun masjid. Dan yang kedua yang dilakukan Nabi adalah bagaimana senantiasa membangun hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, antara seorang dengan saudaranya. Maka itulah yang disebut dengan al-mu'akhad, persaudaraan yang dibangun oleh Rasul antara muhajirin dengan ansar. Ada masjid, ada persaudaraan. Oleh karena itu, jangan sampai ada masjid tapi justru menghancurkan persaudaraan. Ini bertentangan total dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masjid, ada ukhuwah, ada iman kepada Allah, ada saling menghargai antar sesama. Maka hadirnya Masjid Mus'ab ibn Umair ini adalah satu bentuk sejarah bagi kita bersama, di mana kita telah mengikuti sejarah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, barangkali membangun masjid tidak terlalu sulit. Ini hitungan bulan masjid bisa jadi. Orang kaya sekarang yang menyadari agama ini sudah sangat baik sekali. Hitungan bulan masjid bisa jadi. Maka membangun masjid mungkin tidak terlalu sulit. Maka tugas kita setelah itu adalah bagaimana kita menghidupkan masjid yang sudah dibangun. Bagaimana caranya agar masjid bisa dibangun? Tak lain dan tak bukan adalah dengan iman. Karena Allah yang bilang seperti itu. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang akan mampu memakmurkan masjid
Man amana billah adalah siapa saja orangnya yang amana billah, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ini ayat ini luar biasa kalau kita pahami dalam-dalam. Kalau kita coba tadabburi ayat ini, dia awali dengan kata innama. Innama itu dalam bahasa Arab itu sigatnya lil hasr, hanya dengan cara itu. Kalau tanpa itu tidak akan bisa. Itu makna innama di sini. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu adat lil hasr. Innama ya'muru masajidallah. Yang akan mampu memakmurkan masjid itu hanya man amana billah. Lalu kata yang kedua ada ya'muru. Ya'muru itu memakmurkan. Makmur itu sudah bahasa kita yang diambil dari bahasa Arab. Artinya adalah diisi, dipenuhi, disemarakkan. Maka umur itu sebenarnya dari situ itu. Kan ada kita punya umur kan? Kenapa umur itu disebut umur? Karena harus diisi. Bisa saja orang umurnya sudah banyak sekali, tapi kalau tidak diisi itu semua adalah sia-sia. Saya pernah menulis dalam satu status, saya katakan bahwa beda antara umur dengan usia. Kalau usia itu jumlah hari yang sudah kita lewati, tapi umur itu jumlah hari yang sudah kita isi. Sekarang kira-kira yang umur, benar-benar umur bagi kita berapa sekarang jumlahnya? Ada orang mungkin umurnya 50 tahun, tapi yang benar-benar diisi itu berapa tahun? Kalau tidak, itu berarti hanya sekedar usia. Maka ya'muru masajidallah, yang memakmurkan, yang mesemarakkan, yang menghidupkan masjid, man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kuncinya ada pada kata iman. Iman itu akan menyelamatkan kita. Iman itu akan membuat kita menjadi bahagia. Iman itu kenapa harus ada? Agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Maka jadilah sumber kebaikan setiap saat. Dengan umur yang kita miliki, jadilah sumber kebaikan setiap saat. Kunci kebaikan setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita di kantor, dengan iman yang kita punya, maka kita akan menjadi sumber kebaikan. Di kedai kita duduk-duduk dengan iman yang ada, maka iman yang ada itu harus mampu membuat kita menjadi sumber kebaikan. Karena kita ini kalau seandainya tidak menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, maka kita akan menjadi sumber keburukan. Tinggal kita pilih saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya itu mengatakan seperti itu. Datang dari Anas ibn Malik, inna minan nas mafatih lil khair. Sesungguhnya di antara manusia ada mereka itu yang menjadi kunci bagi kebaikan. Wa mafatih lisyarr, dan ada pula di antara mereka yang menjadi kunci bagi keburukan. Tuba liman ja'alallahu mafatihal khair wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarr. Betapa bahagianya ketika Allah jadikan dia sebagai sumber dan kunci kebaikan bagi orang lain, dan betapa celakanya ketika ia menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Maka iman yang ada di hati kita, ketakwaan, keimanan yang kokoh yang sudah kita terima, kita pahami, kita bangun, kita amalkan, kita banggakan. Mudah-mudahan itu semua dengan adanya masjid, maka dia akan semakin kokoh untuk kemudian kita tetap menjadi sumber kebaikan bagi siapa saja. Maka penting bagi kita untuk mengenali, mengetahui bagaimana cara agar iman itu tetap tumbuh. Sungguh
akan menjadi pembahasan yang sangat panjang kalau seandainya kita berbicara tentang bagaimana cara menumbuhkan iman, menjaga dan memperkokoh keimanan. Saya ingin sekedar menyinggung sedikit-sedikit saja, mudah-mudahan itu bisa menjadi pengetahuan bagi kita bersama bagaimana cara kaifiyatu taqwiyatil iman. Yang jelas sumbernya sudah ada, dan ini masjid harus bisa menjadi sumber bagi kekuatan keimanan kita, harus mampu menjadi sumber utama agar akidah kita tetap terjaga, agar amalan kita tetap bertambah, karena kita sudah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang memang menjadi sumber kebaikan. Di antara cara agar iman itu tetap kuat dan kokoh itu adalah al-hirsu ala qiraatil Qur'an. Al-hirsu ala qiraatil Qur'an, tetap bersemangat untuk membaca Al-Qur'an. Ikhwati fillah, Al-Qur'an itu membuat kita menjadi mulia. Apa saja kalau seandainya bersamanya ada Al-Qur'an, maka akan menjadi mulia. Kalau kita temukan kertas di lantai, tapi di kertas itu ada tulisan ayat Al-Qur'an, apa perasaan kita? Kita akan ambil kertas itu karena di situ ada ayat Al-Qur'an. Kertas menjadi mulia karena ada ayat Al-Qur'an. Kalau kita masuk ke satu toko, kalau ada dua toko yang berdekatan, satu tokonya hidupkan musik-musik, yang toko satu lagi hidupkan Al-Qur'anul Karim, apa penilaian kita? Kita punya asumsi tidak untuk yang hidupkan Al-Qur'an ini? Ada. Kenapa? Yang menyebabkannya adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau kita naik angkutan umum, naik oplet, ada dua kali oplet yang kita naiki. Oplet pertama sopirnya yang diputarnya adalah nyanyi-nyanyian. Oplet kedua yang kita naiki yang diputarnya adalah murattal. Kita punya penilaian baik enggak untuk yang menilai murattal? Kita tidak bisa memastikan dia baik itu, tapi secara zahir yang ada dalam pikiran kita, yang baik adalah apa yang membuat kita menilai seperti itu? Adalah Al-Qur'an. Jadi kalaulah kertas kosong saja bisa menjadi mulia gara-gara Al-Qur'an, kalaulah benda mati saja bisa menjadi mulia gara-gara Al-Qur'an, apakah kita manusia tidak ingin mengambil kemuliaan ini? Kalau benar-benar kita ingin mulia, al-hirsu ala qiraatil Qur'an, bersemangatlah untuk tetap membaca Al-Qur'an. Tidak ada ruginya kita baca Qur'an. Satu huruf ada 10 pahala. Satu huruf itu ada 10 pahala. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amsalihha walam aqul alif lam mim harfun. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, ada kebaikan, dan kebaikan menjadi 10. Lalu kata Nabi, saya tak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim sudah satu huruf. Kalaulah kita baca, kalau ada orang ekonomis sekali baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim, kalau ada gitu, di detik itu dia sudah mendapatkan pahala 30, karena ada 3 huruf yang dia baca. Apalagi kalau satu baris, apalagi kalau satu halaman, apalagi kalau satu juz. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, maka akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra'ul Qur'an fa inna manzilatakum inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran itu, karena derajat kalian di sisi Allah di akhir ayat keberapa kalian baca, setinggi itulah derajat kalian di sisi Allah. Berarti semakin banyak jumlah ayatnya akan semakin tinggi. Itu yang pertama, al-hirsu ala qiraatil Qur'an. Yang kedua, al-hirsu ala qiraati sunnah. Kita bersemangat juga untuk membaca sunnah. Tetapi saya ingin ingatkan kita bersama, kita mencoba memahami sunnah bukan untuk berdebat. Ini banyak orang kini nak berdebat juga jo. Bahkan alergi mendengarkan kata sunnah.
Kita baca sunnah, kita pahami baik-baik untuk iman, untuk mengokohkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasul, untuk kita amalkan, bukan untuk yang lain-lain. Kita kalau salah niat dalam membaca sunnah, Allah tak ridha. Maka jadikanlah apa yang kita baca itu benar-benar tujuannya adalah untuk akhirat kita. Jadi semua yang kita lakukan tujuannya harus untuk akhirat. Kan semua kita ingin husnul khatimah. Tak ada orang yang tidak ingin husnul khatimah itu. Kalau ada berita-berita meninggal, pasti semoga husnul khatimah, semoga husnul khatimah. Itu menggambarkan bahwa semua orang menginginkan husnul khatimah. Tapi kadang-kadang cara untuk mendapatkan husnul khatimah itu tak berimbang dengan keinginan tadi itu. Caranya adalah teruslah detik-detik kita itu dekat dengan Allah, sesuaikan dengan sunnah Nabi, maka kapanpun kita meninggal, maka kita akan menjadi husnul khatimah. Tapi kalau seandainya kita niatnya adalah husnul khatimah, tapi ternyata detik-detik hidup waktu yang kita jalani, kita tak pernah mendekatkan diri dengan Allah dan sunnahnya Rasul, maka jangan pernah mengharapkan untuk mendapatkan husnul khatimah. Ikhwati fillah, itu yang kedua. Yang berikutnya, saya sedikit lagi, Ustaz, karena Ustaz udah nggak sabar nampaknya. Oh iya. Yang berikutnya adalah hudur halaqatil ilm, menghadiri kajian-kajian majelis-majelis ilmu. Ini cara untuk meningkatkan iman. Mustahil iman kita akan bertambah tapi kita tidak pernah nongkrong di majelis ilmu. Duduk di sana, dengar, kalau tak paham tanya. Adanya Masjid Mus'ab bin Umair sesungguhnya adalah di antara tujuannya tentu adalah itu. Bagaimana di situ ada halaqatul ilm, ada halaqah ilmiah, di situ dibahas tafsir, dibahas hadis, dibahas fikih, dibahas berbagai macam bentuk ilmu Islam yang ada. Ini yang harus dirancang sehingga masjid menjadi makmur. Pilihlah nanti yang muda-muda, kan banyak dai-dai kita yang muda-muda itu kan. Kami yang tua-tua ini ya udah, yang muda tuh kayak Ustaz Dasman, Ustaz Hidayat. Itu kan, kalau saya ini agak tulangnya sudah tua tapi umur mungkin masih muda gitu. Adanya halaqatul ilmi ini adalah untuk taqwiyatul iman, akan membangun, mengokohkan keimanan kita. Di situ disebut nama Allah, di situ diingatkan kita kepada hukum-hukum Allah. Maka majelis ilmu itu fadilahnya luar biasa, sangat luar biasa. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka itu sakinah, ketenangan jiwa. Hadir di majelis ilmu membuat jiwa kita menjadi tenang. Wa ghasiyat humur rahmah, mereka diliputi oleh rasa kasih sayang. Jadi keberadaan majelis-majelis ilmu harus bisa melahirkan kasih sayang antar sesama. Jangan justru majelis ilmu justru menimbulkan kekacauan karena salah cara, tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallat alaihimul malaika. Ini coba bayangkan, salat alaihimul malaika, para malaikat itu akan mendoakan mereka-mereka yang ada di majelis ilmu. Luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah bangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan masjid yang sudah jadi ini, yang mudah-mudahan donaturnya kita doakan bersama, mendapatkan rumah yang begitu indah di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tinggal tugas dan kewajiban kita untuk memakmurkannya. Kalau tidak, berarti kita tidak melaksanakan amanah dari yang membangun masjid itu. Jadi ikhwati fillah, ada banyak cara agar keimanan kita semakin kokoh dan kuat. Semua itu akan bisa kita pahami ketika kita mengikuti majelis-majelis ilmu. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya dipersilakan kepada Ustaz Hidayat waktu yang seluas-luasnya. Tidak ada batas ini. Karena terakhir tidak boleh
batasi. Yang kedua wajib dibatasi, tapi yang ketiga tidak boleh dibatasi. Subhanallah. Terbatas. Selamat Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa salawatu rabbih wa salamu alaihi. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang kita bisa duduk silaturahim di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, pertemuan yang mendatangkan kebaikan untuk diri dan keluarga kita. Yang saya muliakan guru saya Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan guru saya Dr. Helmi Basri, dan memang dalam sunnahnya memang kabir-kabir. Memang kalau orang usianya kecil memang harus di belakang, harus mengalah. Jadi kurang beradab kalau saya ngomong duluan. Nah, maka oleh itu kaum muslimin, semoga sekali lagi mereka berdua dan kita semuanya kaum muslimin kaum muslimat diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, istiqamah di jalan dakwah, dan kita senantiasa hidup menikmati keindahan agama Allah yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya ingin sampaikan tahniah dan ucapan doa yang pertama sekali untuk yang mewakafkan tanah, yang telah memberikan hartanya kembali kepada Allah, karena sesungguhnya kita ini terlahir dan dalam keadaan tidak punya apa-apa, lalu kemudian Allah berikan kepada kita rezeki, dan kemudian rezeki yang Allah berikan itu kita serahkan kembali kepada Allah. Ketahuilah bahwa harta yang baik itu adalah harta yang sudah kita serahkan kepada Allah, harta yang paling berkah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innal malu salih biyadir rajuli salih. Harta yang baik itu adalah berada pada orang yang baik pula. Karena kalau harta dimiliki oleh orang yang baik, orang yang beriman, insya Allah manfaatnya banyak, manfaatnya akan luas dan akan dirasakan oleh kaum muslimin. Dia tidak hanya menikmati sendiri dan bersama keluarganya, tapi harta itu akan berkah, bahkan kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal dan kebaikan kita. Ya, seluruhnya terhenti kecuali 3 hal. Yang pertama adalah ya sadaqatin jariyah. Para ulama mengatakan di antara bentuk sadaqatin jariyah adalah wakaf yang diberikan oleh orang, karena wakaf berhenti kepemilikan dari dia dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita serahkan kembali kepada Allah, yang asal mulanya milik Allah, itulah harta yang paling berkah. Kemudian doa-doa anak yang saleh, ya, kemudian yang tidak akan terputus adalah ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh yang punya, kemudian disebarkan. Seiring dengan ilmu itu diajarkan dan diamalkan pula oleh orang lain, maka akan membanjiri timbangan kebaikan nanti di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita doakan kaum muslimin kaum muslimat kepada pewakif dari tanah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup dan keluarga mereka. Kemudian seiring dengan tanah wakaf, maka kemudian ada pula seorang muhsin atau muhsinin, satu keluarga besar yang mewakafkan harta mereka. Kalau punya tanah tak punya uang mungkin tak jadi pula. Allah pertemukan antara kita orang-orang baik, kemudian jadilah sebuah kebaikan yang besar. Maka di dalam Islam itu perlu kerjasama, perlu kekompakan. Yang satu punya harta,
ya, dia tidak memiliki. Yang satu punya uang dan dia tidak punya tempat mungkin untuk menyebarkan atau untuk menyalurkan ke uang yang ada padanya, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla, ya, maka berdirilah masjid Mus'ab bin Umair di tanah wakaf, dan kita doakan pula kepada orang yang mendirikan masjid ini, Allah berkahi keluarga dan segala kehidupan mereka, anak cucu mereka sampai berkekalan di hari kiamat kelak. Nabi kita alaihi salatu wasallam telah mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun satu masjid saja, satu masjid, ya, apalagi 2-3 masjid. Kalau tadi masyru'nya itu satu orang, beda-beda. Satu orang berapa? 8. Artinya begini, 86 masjid itu satu orang bangun. Beda-beda muhsininnya, Masya Allah. Kita lihat ternyata banyak orang-orang yang memiliki semangat luar biasa untuk menggapai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau guru kita Dr. Rasman tadi mengatakan kepada kita di awal, beliau menyinggung semangat untuk berwakaf, semangat membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang pengembang. Ada yang developer di sini? Ada? Belum ada nampaknya. Yang di kiri kanan saya nampaknya. Ada developer di sini. Saya katakan satu hal, kalau tadi guru kita Dr. Dasman mengatakan bangun dulu masjid dan lengkapi fasilitas, jalan kemudian lampunya, maka saya tambahkan, kalau bisa bangun masjid bukan di pasos-fasumnya, tapi ambil tanah yang telah dibeli itu wakaf dari developernya. Saya tambahkan. Dan kita siap untuk mengatakan, menyebarkan informasi ini. Ini perumahan masjid yang dibangun bukan di tanah pasos-pasumnya, tapi dia serahkan tanahnya yang akan dibangun untuk rumahnya, dia dahulukan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini developer yang harus kita tingkatkan dosisnya sedikit. Kalau selama ini developer hanya membangun di pasos-pasum, itu pun masjid tak ada atau tidak diserahkan kepada masyarakat. Tapi alangkah lebih indahnya kalau para developer, para pengembang yang membangun masjid di tanah wakafnya, yang itu merupakan tanah yang dimiliki, dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian guru kita Dr. Helmi telah mengatakan bahwa antara iman dan kemudian persaudaraan telah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ketika kedatangan beliau, di awal kedatangan kota Madinah, membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin. Maka di sini mesti kita ingat satu hal lagi, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu harus tahu tentang eksistensi masjid dan kedudukan dia sebagai orang beriman. Nah, di awal ingin saya katakan sebuah ayat di dalam surat Al-Jin ayat 18. Allah katakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini ayat yang harus kita fahami Bapak Ibu kaum muslimin, bahwa masjid ini milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Allah yang punya masjid ini, Allah yang menguasai masjid ini. Maka oleh itu kaum muslimin, ketika ada orang yang mewakafkan atau siapapun yang membangun masjidnya, dia harus sadar, dia harus tahu bahwa ini masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membangun masjid mungkin perorangan, mungkin kelompok orang, atau mungkin swadaya masyarakat, atau mungkin sebuah ormas, ketahuilah bahwa masjid yang dibangun itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau milik Allah, kita harus bertanya kepada Allah yang punya rumah, bagaimana cara mengatur rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ini Pak, seringnya salah dalam mengurus masjid karena kita tidak bertanya kepada yang punya rumah kita. Ibarat, karena memang rumah Allah disebut juga dengan rumah, ya, Allah Subhanahu wa taala fi baitin, ya, dan sebuah rumah di mana Allah mengizinkan kita untuk menghidupkan, memuliakan nama-namanya. Maka harus kita bertanya kepada Allah bagaimana cara menghidupkan rumahnya
Dan siapa orang yang berhak mengatur dan menjadi orang pengurus di rumah Allah Subhanahu wa taala? Hari ini, Pak, kita sering mendapatkan kendala ya di dalam kehidupan kita. Ini masjid, tapi masjid ini dikunci. Masjid tidak bisa orang singgah istirahat, tidak bisa orang menikmati sejenak duduk. Kita terkadang seperti sholat, Pak, ya, pengurus masjid mulailah itu menengok kiri kanan masjid. Bersandar aja kita terkadang ke masjid itu dah susah, Pak. Lampu dimatikan, kipas angin dimatikan, ada boleh batuk-batuk. Nah, tanda itu isyarat kalau masjid mau ditutup. Nah, ini dia. Ini masjid milik siapa? Milik Allah, bukan milik dia, bukan milik pengurus, bukan milik siapa yang membangun, tapi telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab sucinya kalau masjid milik dia, milik Allah tabaraka wa taala. Maka kita harus bertanya kepada sang pemilik masjid, kepada Allah azza wa jalla, bagaimana cara menghidupkan. Ini adalah sekaligus menjadi kriteria orang-orang yang memegang rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayat yang dibacakan oleh Dr. Hilmi tadi, surat At-Taubah ayat 18, Pak. Kalau tadi surat Al-Jin ayat 18, yang ini At-Taubah ayat 18. Allah katakan, innama ya'muru masajidallah. Adatul hasar dijelaskan, memang hanya mereka inilah yang akan bisa mengurus rumah Allah, dan sekaligus ini adalah kriteria orang-orang yang mengurus rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, orangnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana, Pak, mengurus masjid sementara dia tidak nampak di masjid? Mengurus masjid tapi mukanya tidak nampak ke masjid. Datang ke masjid kapan? Pas pemilihan. Keinginannya untuk memiliki masjid sangat tinggi, tapi setelah itu orang susah datang ke masjid. Dia buat aturan-aturannya, padahal ini milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, keimanan harus menjadi dasar utama. Kalau kita ingin memegang rumah Allah ya sebagai pengurus, maka harus dijaga keimanannya, harus ditingkatkan keimanannya, harus berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa ya berusaha untuk menjaga dan meningkatkan, menyuburkan keimanan dalam jiwanya. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, keimanan kepada Allah ini syarat yang pertama. Ini syarat yang kedua adalah iman kepada yaumil akhir. Dan di dalam Al-Quranul Karim sangat banyak ayat yang Allah sandingkan iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun demikian, menyebutkan dalam satu hadis, dalam 3 amal, bahkan itu Allah kaitkan, Nabi kaitkan iman kepada Allah dan yaumil akhir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir lanjutkan. Hah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, tanya dokter kita, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir lanjutkan. Tanya lagi Ustaz. Falyukrim jarahu, hormati tetangga kita, muliakan tetangga kita. Yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, lanjutkan, falyukrim daifahu, muliakan tamu. Jadi kita memuliakan tamu, menghormati tetangga, itu bukan dasar kebiasaan dan budaya, bukan, tapi atas dasar iman. Karena memuliakan tamu, memuliakan tetangga, atau berkata baik, itu bukan hanya panduan dunia, tetapi kita berharap itu menjadi dasar iman kita kepada Allah dan yaumil akhir. Maka syarat kedua, orang-orang yang mengurus masjid ini kuat imannya kepada Allah, kemudian kuat imannya kepada yaumil akhir. Kemudian syarat yang ketiga, waqamus shalah, memang dia harus mendirikan masjid, mendirikan salat di masjid ini. Jadi pengurus masjid harus gimana ngurus masjid ini?
Bahkan bahasa kita memakmurkan itu sudah bahasa kita tadi sudah dibahas. Bagaimana mungkin dia akan bisa memegang rumah Allah sementara dia tidak mendirikan salat? Atau tidak nampak di rumah Allah ini salat? Maka sering terjadi kaum muslim permasalahan di kehidupan kita bermasyarakat. Ya, pengurusnya tidak datang ke masjid. Ya, kalau menyelesaikan masalah datang ke rumah pengurus masjid. Pada rumah Allah itu adalah tempat yang banyak manfaatnya, tempat yang banyak ya melahirkan kebaikan-kebaikan. Syarat yang berikutnya adalah wa'ataz zakah, ya dia membayar zakat. Ya, bagaimana pengurus masjid tidak mengeluarkan zakat? Zakat orang dicari-carinya tapi dia sendiri tidak membayar zakat. Walam yakhsha illallah, ini yang kelima. Walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 5 ini ada pada pengurus masjid, ketua masjid ataupun bagian ta'mir masjid, kuatkan iman kepada Allah, kuatkan iman kepada yaumil akhir, dirikan salat, bayarkan zakat, ya tidak takut kecuali hanya kepada, maka Allah memberikan harapan kaum muslimin, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, insyaallah. Makanya kaum muslimin ya, orang-orang yang melakukan 5 hal ini mereka mendapat petunjuk. Nah, kita berharap siapapun yang memegang, siapapun yang punya amanah, pemimpin, orang-orang yang dipercayakan di kampung kita ini, kalau ingin mendapatkan petunjuk di dalam kehidupannya, maka kuatkan iman kepada Allah, kuatkan iman kepada yaumil akhir, ya, dirikan salat, bayarkan zakat, dan takut hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka kalau kita sudah tahu masjid itu milik Allah, dan kita sudah tahu bagaimana cara ya mengatur dan memakmurkan rumah Allah, dan syarat sekaligus orang-orang yang mengurus rumah Allah, maka kemudian kita harus tahu pula bahwa orang-orang yang tidak pantas mengurus rumah Allah. Ayatnya itu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu Allah katakan maka lil musyrikin ya'muru masajidallah. Dia orang-orang musyrik itu tidak pantas ngurus masjid. Orang-orang yang beriman, yang betul-betul keimanan itu benar, itu yang pantas. Maka kalau kita sudah tahu syarat dan bagaimana caranya, maka kemudian ya kita akan bisa melihat bagaimana cara memfungsikan masjid. Kaum muslimin, lihat surat An-Nur. Ini cara bagaimana kita memakmurkan rumah Allah. An-Nur 35, 36, 37. Itu adalah bagaimana cara kita memfungsikan. Baik, kita lihat ayat 35. Allah gambarkan tentang cahayanya. Bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi. Maka kita, kalau kita ingin mencari cahaya Allah, maka kembalilah kepadanya. Kuatkan iman kita kepadanya. Nah, di manakah cahaya Allah itu kita dapatkan kaum muslimin? Di manakah kita harus jemput cahaya Allah itu? Fi buyutin. Di mana? Di rumah Allah, di masjid ini. Maka kita kalau ingin hidup keluarga kita dalam keberkahan, harta kita di dalam keberkahan, maka jemputlah cahaya Allah itu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wahai para bunda, para ummahat, ya dorong suaminya, dorong anak-anak bujangnya untuk hadir ke rumah Allah ini. Kalau nampak kelihatan suaminya sudah mulai loyo, dah ke masjid, bacakan surat An-Nur ayat 35. Catat baik-baik. Bacakan kepada kaum laki-laki surat An-Nur ayat 35. Carilah di rumah Allah ini cahayanya. Maka ibarat kita ke rumah Allah ketika sudah selesai melaksanakan salat, pulang kita ke rumah kita, sesungguhnya kita telah membawa bongkahan cahaya-cahaya itu, membawa cahaya-cahaya Allah ke rumah kita. Bagaimana mungkin rumah tangga kita akan hidup dalam keimanan, di dalam kebaikan, kalau rumahnya tidak tersambung dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita menginginkan rumah kita ini rumah yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang berkah, harta-harta yang baik, semua itu harus terporos dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini adalah poros untuk fisik dan ruh kita kaum muslimin. Pusat untuk kita jadikan
meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sambungkan hidup kita, keluarga kita, anak kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan persaksian kepada orang-orang yang senantiasa ke rumah Allah. Idza ra'aitar rajula ya'tadul masjid fashhad lahu bil iman. Kalau engkau melihat ada orang laki-laki yang senantiasa ke masjid, Pak, yang senantiasa hari-harinya selalu 5 waktu dijaganya salat di masjid, maka persaksikan, kata Nabi, laki-laki itu adalah laki-laki beriman. Kalau ngantuk canda mah. Lita zat. Kawal ada canda tadi. Tapi di depan enggak ada kawal. Hah? Belakang aja ada kawal. Baik. Jadi kaum muslimin, ya, kalau nanti ada anak-anak bujang, Pak, yang nampak terus ke masjid, tandai rumahnya, Pak. Tandai rumahnya. Cari orang tuanya. Ini calon menantu. Iya, Pak. Calon menantu ini. Yang kita cari itu, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu, cari itu yang beragama. Kalau harta bisa dicari, ya, harta bisa dicari. Dulu awak aja pernah diajarkan cara berdagang, cara mendapatkan uang, tapi Allah berikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi kalau agama ini sudah memiliki dasar kuat dalam diri, Pak, insya Allah, harta keluar, itu akan mudah, Pak, mudah. Kita sering bincang dengan guru kita Rasman, guru kita Dr. Haimi. Dulu nak punya apa-apa. Alhamdulillah. Ini nak jadi saya. Alhamdulillah. Kita bersyukur atas apa yang ada, kan gitu. Itu kunci daripada nikmat. Kita syukuri apa yang ada. Alhamdulillah. Nah, kalau ada laki-laki yang ke masjid, ya, kalau bujang, gitu kan, hati-hati, Pak. Tandai rumah, tandai ayahku ayah. Jangan segan-segan, Bu. Jangan malu-malu, Bu. Karena dulu juga demikian terjadi dalam kehidupan para salaf, para sahabat. Ya, kalau dulu terjadi ada seorang wanita yang salehah. Kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, seorang wanita dengan ibunya, mereka pedagang susu, Pak. Yang ibunya ingin menambahkan air pada susunya biar banyak kita dapat uang. Dialog iman terjadi, Pak, antara seorang bunda yang salehah dengan anak gadisnya. Ibunya pengen juga nambahkan susu, tapi anaknya nggak mau. Kata anaknya, Amirul Mukminin Umar melarang kita, nggak boleh kita khianat, nggak boleh kita curang. Apa kata bundanya? Amirul Mukminin tidak melihat. Lagi-lagi anak wanita yang salihah ini mengatakan, Amirul Mukminin tidak melihat, tapi Rabbnya Amirul Mukminin. Allah. Kalau ada dialog seperti ini, anak-anak perempuan, anak laki-laki, ya ini mahal, Pak. Umar mendengarkan dialog yang terjadi di rumah mereka ini. Umar merasa ini orang luar biasa, Pak. Keesokan hari dan malam hari ditandai oleh Umar rumahnya, Pak. Ditandai sama dia. Besok paginya, ya, wakil Umar datang ke rumah itu untuk melamarkan anak perempuan tersebut. Ya, begitu. Wanita yang kokoh seperti ini imannya langka, Pak. Begitu. Maka jangan kita menilai bahwa semua harus dengan harta, dengan kekayaan. Tidak semua harus dengan harta mula, tapi harus didasari dengan iman yang kokoh. Tandai rumahnya, insya Allah. Coba lihat dari pernikahan mereka ini, lahirlah nanti perjalanan panjangnya itu. Yang terakhir adalah Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Kalau ada khalifah yang kelima, maka sebutan khalifah itu untuk siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kisahnya sangat panjang. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi persaksian Nabi untuk orang-orang yang datang ke masjid. Maka kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan masjid ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Nah, kita lihat di dalam surat An-Nur ayat 35 tadi, fi buyutin adzinallahu an turfa'a. Fungsikan masjid ini untuk memuliakan nama-nama Allah. Karena masjid milik Allah, ya, kemudian Allah suruh kita untuk memuliakan namanya, maka muliakan nama Allah sesuai dengan panduannya.
Nah, ini terkadang kita ingin niatnya baik, Pak. Ingin memakmurkan masjid, ya. Ingin memakmurkan masjid. Makmur masjid pas gotong royong itu kadang. Ya kan, pas gotong royong harus ada didengarkan, maka di masjid itu harus diputar macam-macam. Padahal bukan seperti itu. Yang diinginkan Allah anturfa'a, diangkat, dimuliakan namanya, disebut, dikaji, disebut. Makanya kata Nabi SAW, hadis yang disampaikan tadi, wa mastaba'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang mereka kerjakan? Mereka mempelajari, membaca, mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Maka kemudian 4 hal kebaikan yang kita dapatkan tadi. Muliakan, angkat nama-nama Allah Azza wa Jalla. Wa yuzkara fiha ismuhu, dan disebut nama-namanya di sini. Allah takbir, ya, sebutkan kebesaran-kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Kita bertasbih di masjid ini, kita menyebut namanya, kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah ingatkan pada ayat yang ke-36, Pak. Allah ingatkan ayat yang ke-36 agar kita berhati-hati. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kenapa Allah ingatkan pada ayat 36? Karena memang yang menyulitkan orang untuk bertasbih, bertahmid, bahkan memuliakan rumah Allah ini memang perdagangan. Maka Allah ingatkan, ya, Allah ingatkan jangan sampai, ya, kita dilalaikan oleh perdagangan kita. Artinya apa, kaum muslimin? Ketika azan sudah dikumandangkan, apapun pekerjaan kita, karena sesungguhnya tijarah, ya, itu sudah cukup memaknai sebuah, ya, baik, karena bagian pada tijarah. Tetapi kenapa Allah sebutkan baik? Ya, karena memang kalau tijarah, apapun pekerjaan kita yang menghasilkan uang itu masuk pada tijarah. Mungkin dia bekerja di kantor camat, mungkin dia guru, mungkin dia pegawai. Ketika azan sudah dikumandangkan, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, jangan sampai tijarah itu melalaikan kita. Adapun pekerjaan kaum muslimin yang berdagang, ya, di pasar, maka pun jangan sampai lalai untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau zuhur sudah dikumandangkan, asar, maghrib, isya, subuh, kita ramaikan rumah Allah. Kita berharap ramainya bukan hanya pas pembukaan ini saja. Kita berharap, permulaannya baik, ya, kemudian antara dan kelanjutannya itu harus baik. Buktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Buktikan kecintaan kita kepada agama ini, maka dengan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala mudah, Pak, untuk melihat maju dan mundurnya umat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Kalau kita ingin mengukur sejauh mana umat ini, ya, kemuliaan umat ini, maka lihatlah sejauh mana rumah Allah ini dihidupkan. Bahkan di dalam sejarah peradaban Islam, ya, tidak ada suatu pasukan kaum muslimin yang sudah tenang di tempat tersebut yang dibangun pertama kali bukan rumah-rumah mereka, tetapi rumah Allah, di mana posisi yang paling strategis. Ini juga pelajaran mahal bagi kita kaum muslimin. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sampai di kota Madinah yang sekarang Kuba, ya, dan dulu memang bukan di luar Madinah tapi sekarang sudah masuk ke dalam kota Madinah yang dibangunnya masjid. Nabi ingin memberikan pelajaran mahal kepada kita sekali lagi agar kita, ya, selalu mengaitkan hidup ini dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi poros kehidupan kita adalah masjid. Setelah beberapa hari Nabi ke kota Madinah, dan inilah Masjid Nabawi hari ini, kaum muslimin. Dan itu di atas kendaraannya Nabi mengatakan jangan biarkan dia di mana dia berhenti, disitulah masjid kita bangun. Coba lihat, bukan sehari dua hari Nabi bukan sepekan dua pekan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan rumah Nabi belum dibangun. Nabi ingat, yang Nabi lakukan adalah mencari tempat yang paling strategis. Nah, mudah-mudahan tempat ini strategis, ya. Ya, strategis, Pak. Strategis, ya. Insyaallah, ya, strategis tempatnya, kita makmurkan bersama. Itu. Ya, kalau kita ingin cari masjid,
Maka yang paling pertama, ya maka tempat yang paling strategis. Jadi pojok-pojok. Ini pelajaran lagi untuk para pengembang developer. Ini masjid di ujung-ujung, di belakang-belakang rumah di Bu. Jadikan tempat yang paling pertama itu masjid. Syiar kita masjid. Dan memang hari ini jarang kali developer Pak mengangkat ruh masjid ini. Yang paling diangkat ketika ingin bangun perumahan apa? Dokek ke mall. Dokek ke sport center. Dokek ke bandara. Ya memang si otak itu sudah hidup dalam kegelimangan keinginan dunia saja. Tidak pernah kita ini Pak. Ya karena memang isi seseorang itu sesuai dengan ya apa yang ada dalam hatinya. Dunia saja isinya. Obrolan tidak keluar daripada dunia. Sehingga yang terbayang ketika menjual usahanya, sehingga yang menjadi ya barang untuk dijual ya dunia. Mall. Padahal tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa tidak dijadikan antum para developer ini, para pengembang? Insya Allah akan dibangun di lokasi ini pertama kali adalah rumah Allah. Nah, kita ikut nanti Pak menginfokan ke orang nanti, nge-share ke orang. Ini ya. Gitu ya. Nah, muncul insya Allah developer hari ini. Habis berpikirlah ya. Yang punya uang, ya halal sumbernya, berpikirlah seperti itu. Dan Nabi SAW mencontohkan wakaf pertama Nabi SAW dalam masjidnya. Coba lihat, Masjid Nabawi itu wakaf Pak. Wakaf dari Nabi kita SAW. Padahal itu tanah dibeli oleh beliau dari 2 anak yatim Ustaz ya. Anak yatim ini sudah menawarkan Pak kepada Rasulullah SAW, ditawarkan bangunlah di sini. Tapi Nabi orangnya cerdas Pak, karena dia berpikir kebaikan akan kekal untuknya. Itu orang yang hebat Pak. Dia punya harta jangan hanya dimakan sendiri, tapi nikmati dalam ya. Makanya kalau dalam bahasa kita ya, bahwa harta kalau dulu kata orang tidak bisa dibawa mati, bisa Pak. Harta bisa dibawa mati dengan cara diwakafkan. Nah, itu dia. Kalau hari ini baru di sini tempat tanah untuk dibangun masjid wakaf, insya Allah. Ya kita kan masih ada Ustaz nih, masih ada orang teman-teman kita di Arsala nih. Insya Allah mereka ini masya Allah para pejuang. Nah, wakafkan tanah. Kalau memang layak dalam kajian mereka akan dibangun masjid insya Allah. Maka kemudian kaum muslimin kaum muslimat, mari ya caranya kita sudah tahu, merujuk kepada surah An-Nur ayat 35-36, dan kita sudah tahu bahwa pengurusnya syaratnya adalah berada pada surat At-Taubah ayat ke-18, dan kita tahu si pemilik masjid adalah Allah, surat Al-Jin ayat 18. Maka kalau kita sudah tahu ini semuanya, insya Allah tinggal kita bersama-sama menjaga ya kekompakan, dan jangan dibatasi orang untuk datang ke sini. Ini bukan milik kelompok, ini bukan milik siapa-siapa, tapi milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti hati-hati aja Pak. Akan ada aja isu-isu nanti itu. Masjid inyo-inyo aja nih. Masjid untuk mereka-mereka saja. Nah, ini katakan nanti Pak. Wa annal masajida lillah, hafal itu. Al-Jin 18. Kalau belum hafal nanti tengok Qur'annya. Katakan nanti kalau ada isu-isu itu masjid milik mereka aja tuh. Nah, katakan buka Al-Qur'an. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah, milik siapa silakan datang. Kalau yang ragu-ragu ambil tangan, mula ngaji Wak. Nah gitu kan, mula ngaji, mau duduk dalam majelis ilmu. Insyaallah besok malam jadwal Dr. Dasman. Nah gitu kan, hadir langsung diresmikan jadwal sudah Pak. Nyoleh muda kata seilmi kan. Baik, barakallahu fikum ya. Minta maaf Ustaz, yang terlalu panjang pula nampaknya. Tanpa batas ya, alhamdulillah. Jazakallah khair. Jadi sekali lagi bahwa kalau bicara tentang masjid dalam sejarah peradaban tidak akan habis waktu kita untuk bicara. Nabi tidak hanya ya membangun bagaimana cara untuk menghidupkan masjid, tapi Nabi SAW mencontohkan bagaimana pula ya semangat harus terkait kuat dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan. Semoga ada manfaat dari apa yang kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.